Nah, share screen. Hari ini insya Allah kita akan belajar surat Al-Ikhlas. Tapi aneh konsep belajarnya aneh rubah ya. Enggak terlalu banyak itu. Intinya untuk menyederhanakan materi dan antum bisa mengambil faedah dari bahasanya, kemudian faedah dari makna ayatnya atau makna surat, sehingga bisa langsung kita amal ya. Soalnya kalau belajar bahasa Arab ini kan butuh waktu yang lama ya, dan waktu kita terbatas, tentunya kita ingin apa yang kita pelajari langsung kita rasakan manfaat. Maka langsung kita gunakan tafsir ya, supaya kita bisa merasakan manfaat bahasa ini. Baik, nabda darsana al-yawm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Baik. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ya ikhwan. Al-yawm insyaallah nata'allam tafsir suratil Ikhlas. Kita akan belajar tafsir dari surat Al-Ikhlas. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Man ya'rif? Ya, intinya surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas adalah karena ayat ini mengandung ikhlasul ibadah ya. Memurnikan ibadah. Ikhlas itu dari kata khulus, artinya memurnikan, membersihkan ya. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah ya, tidak untuk yang lain. Tapi surat ini berkaitan dengan tauhid amali ya. Bukan tauhid amali, tauhid ilmi. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu atau pengetahuan. Belajar sesuai ya. Kita lanjut ya. Tafsir surat Al-Ikhlas. Isinya adalah tentang at-tauhidul ilmi. Artinya tauhid yang berkaitan dengan ilmu. Ya kan ada tauhid itu yang sifatnya amal ya. Kita ibadah, sholat segala macam ya. Itu adalah sifatnya amal. Kalau ini yang kaitan dengan ilmu. Maksudnya yang harus dipahami, ya, harus diilmui, harus diketahui ya. Yaitu Allah mengabarkan tentang dirinya melalui surat ini ya, melalui surat Al-Ikhlas. Dan memang surat ini diawali oleh pertanyaan dari orang-orang musyrik ya. Orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbak. Hal minal zahab atau minal fiddah atau minal jabarud." Ya. Atau ada juga riwayat lain, "Insif lana rabbak." Ya. Beri kepada kami sifat Tuhanmu ya. Atau keterangan tentang Tuhanmu. Apakah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, atau jabarut? Atau siapa nasab Tuhanmu? Ya, maksudnya Tuhanmu asalnya dari mana, gitu ya? Ini beranggapan mereka bahwasannya Tuhan itu ada generasinya, ada turun temurunnya. Nah, itu anggapan orang-orang musyrik. Maka Allah menjelaskan dirinya dalam surat ini melalui wahyunya disampaikan kepada Rasulullah SAW.
Nah, itu salah satu sebab ya, asbabun nuzul dari surat ini. Itu pertanyaan tentang bagaimana Tuhan itu. Bagaimana bentuk Tuhan gitu ya. Nah, ketika ditanya bagaimana bentuk Tuhan, maka jawabannya surat ini, surat Al-Ikhlas. Karena ini bagian dari itu ya, bagian dari apa? Kesirikan atau pemahaman manusia tentang Tuhan itu biasanya berbentuk gitu ya. Ada yang mereka serupakan dengan manusia gitu. Ada yang mereka serupakan dengan binatang. Atau memang justru ya benda-benda itu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, itu adalah akidah-akidah batil karena dibangun atas syak dan dibangun atas waham, yaitu angan-angan dan juga perakiraan kira-kira. Jadi bukan berdasarkan dalilul mubin, bukan berdasarkan dalil yang nyata. Baik, kita persingkat, kita baca dulu surat ini. Kita istami orang didengar dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Hadza qiraat. Summa ba'da zalik uridu an asma' qiraatukum wahidan wahidan. Ya, kita dengarkan ya. Bacaan dari setiap antum satu persatu, nanti kita kalau ada perbaikan kita perbaiki. Tafadhal. Akh Sukriyadi, Iqra awalan suratil Ikhlas. Untuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya disempurnakan. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lamnya, mimnya dialirkan sedikit karena dia tawassut. Lam yalid, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di yalid itu tidak waqaf ya, atau saktah, bukan lam yalid wa lam, bukan, tapi lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Inta di aid al-qiraah, antum ulangi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsan, masyaallah, qiraatuka jayyidah, barakallahu fik ya. Tapi ada beberapa itu ya, maksudnya tambahan terkait dengan mim, nun ya, ain, terus huruf lam, ro, itu adalah sifatnya tawassut. Artinya suaranya kalau dia disukunkan maka suaranya mengalir sedikit. Ini tidak otomatis putus ya. Beda umpamanya dengan ada sifat huruf itu yang dari sisi suara ada namanya rokhawah ya. Kemudian ada tawassut ya, pertengahan. Rokhawah itu berarti suaranya memanjang ya, kayak tadi bis
bismillah itu lam. Tapi kalau mim itu mengalir sedikit. Lam yalid wa lam yulad. Hakala. Baik. Istamir Gusnan, tafadhal iqra ya Syekh. Ya Ustaz, Tafadhal. Anta sihah? sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan. Tafadhal iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai'nya tipisnya syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya tidak berhenti ya, tapi langsung. Bismillah, hanya napasnya aja yang keluar. Bismillah. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustaz. Tayyib, jayid. Mumtaz. Istamir. Qul huwallahu ahad. Ya, itu wa ya. Huwa ketemu lafzul jalalah. Huwa. Nah, huwallahu. Qul huwallahu ahad. Jadi bunyinya bukan wo ya, tapi wa. Tapi lo-nya tebal. Wallah. Gak apa-apa, iqra. Lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Hanya lebih disempurnakan. Ahad. Ha. Yes. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahsan. Allahus samad. Mulai dari A. Coba. A. Nah, dari situ. Allahus samad. Allahus samad. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulnya jangan terlalu ke dalam ya. Kakiku di apa ya? Kakiku. Jadi pangkal lidah ketemu dengan langit-langit yang bertulang ya. Ya. Ku. Walam yakul lahu. Ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nah. Ayo Ustaz. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mumtaz, masyaallah, barakallahu fik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yes, istamir. Akhrudi, tafaddal ya Akhrudi. Iqra. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, la-nya ditipiskan sedikit. Billah. 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 Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Shotnya diberikan apa? Haknya, sifatnya. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapnya ditempatkan makhrajnya kaku. Wa lam yakul kul. Wa lam yakul lahu.
Ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ada lagi nih yang bersama kita. Dodi, tafaddal ya akh Dodi. Iqra. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ianya sempurnakan syai. Syaiqo. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lamnya tipis. Qul ya. Qul huwallah. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lamnya tebalkan sedikit. Allah. Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan terlalu ke dalam, jangan yakul. Jadi kof nanti dia. Harusnya ke depan sedikit. Ke langit-langit yang keras. Walam yakun kun. Walam yakun lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Syekh Akh Ibrahim. Tafaddal ya Akh Ibrahim. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Insyaallah. Qiraatukum jami'an jayyidah ya. Bacaan alhamdulillah sudah bagus ya. Antum ya zid fi hadza. Fi hifzil Quran ya. Antum tambah hafalan Qurannya. Hal ahad minkum qad hafazal Quran jami'an? Ada di antara antum yang sudah hafal Quran semuanya? Wujud? Kalau belum ya usahakan ya terus menambah hafalan setiap saatnya. Dan kita tentunya gunakan dalam sholat-sholat kita agar sholat kita semakin panjang, qiyam kita semakin lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadhihi qiraatuna nuwasil ila makna awit terjemah. Kita lanjutkan ke makna dan terjemah. Antum istami radid, dengar dan ikuti. Katakanlah Muhammad. Maksudnya kepada Nabi Muhammad ya. Ini Allah berfirman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad. Ikutin, katakanlah wahai Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Baik, hazihi makna. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa, qul ini adalah fi'il apa qul? Man ya'rif? Fi'il amr. Nah, fi'il madinya apa? Qala. Qala. Fi'il mudhari'nya? Yaqulu. Ahsantum. Qala yaqulu qul. Qul artinya katakan, katakanlah. Kemudian huwallah, huwa ini apa artinya? Iya. Iya, dia adalah Allah. Ahad yang esa. Satu. Bisa.
yang satu atau yang esa ya. Allahu as-samad. Mana as-samad? Tempat bergantung. Ya, kalau secara itu mana tidak bergantung. Ya. Atau tempat bersandar segala sesuatu. Ya. Makanya Allah disebut dengan as-samad karena segala sesuatu bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan gelar as-samad ini adalah kepada sesuatu yang segala sesuatunya bersandar kepadanya, ya. Dan dia sendiri tidak membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang makna as-samad ini disebut ya dengan laisa lahu dzuruf, ya. Jadi sesuatu yang tidak punya rongga, ya. Sesuatu yang tidak punya rongga. Kalau yang punya rongga itu biasanya membutuhkan sesuatu untuk mengisi rongga tersebut, gitu ya. Ini secara bahasa ya. Jadi orang yang punya perut gitu ya, punya rongga, dia butuh makan gitu. Kenapa? Jadi kalau ada yang seperti itu berarti dia membutuhkan sesuatu. Sedangkan Allah adalah as-samad, tidak membutuhkan kepada sesuatu, justru semuanya bersandar kepada Allah. Lam yalid. Mana lam yalid? Tidak beranak. Tidak beranak. Yalid ini fi'il apa? Dore. Fi'il mudhari. Ahsanta, ya. Yalid itu adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya walada, ya. Walada yalidu. Wa-nya dihilangkan ketika berubah menjadi fi'il mudhari. Tidak beranak. Walam yulad. Yulad ini artinya dia fi'il apa ya, bentuknya pasif, ya. Bentuknya pasif. Kalau bahasa Indonesia itu artinya dikerjakan, ya. Walam yulad artinya diperanakkan atau dilahirkan. Walam yakun lahu, dan tidak ada sesuatu pun, ya. Kun ini sesuatu pun, lahu untuknya kufuwan. Kufuwan ini naziron, ya. Masilan, ya. Yang sebanding atau yang semisal atau yang serupa dengan. Nah, ini adalah penjelasan Allah tentang dirinya. Kenapa Allah jelaskan seperti ini? Karena tadi asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya orang-orang bertanya, ya, sif lana ya Muhammad rabbak. Jelaskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat Tuhanmu, ya. Bagaimana bentuk Tuhanmu, kira-kira begitu ya. Bagaimana bentuk Tuhan? Ya, karena kan Hubal, Manat, ya, Latta, Uzza itu kan ada itunya, ya. Ada bentuk. Kemudian ada nasabnya. Maksud nasab itu ada sejarahnya gitu ya. Ada sumbernya gitu ya. Nah, sedangkan Tuhanmu bagaimana Muhammad? Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas ini, ya, sebagai penjelasan kepada orang-orang yang bertanya bagaimana bentuk Tuhan. Ini kita jadikan sebagai itu, ya, jawaban juga kalau ada orang yang bertanya tentang bagaimana bentuk Tuhan. Ya, ini kita jelaskan, ya. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Qul ya ayyuhar rasul linnasi jami'a. Allahu jalla wa ala al-mutafarridu bil uluhiyyah la ilaha ghairu. Baik. Kemudian Allahus samad, Allahul ladzi yaqsuduhu al-khalqu jami'a. Yaqsuduhu al-khalqu jami'a fi qada'i hawaijihim. Lam yalid wa lam yulad artinya ma'nahu laisa lahu sahibatun wala walidun wala walad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma'nahu wa laisa lahu sabihun wala nazirun wala masilun subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, ya. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhar rasul linnasi jami'a. Allahu jalla wa ala
al-mutafarridu bil uluhiyah. La ilaha ghairuh. Allahus samad. Allahul ladzi yaqsuduhul khalqu jami'a fi qada'i hawaijihim. Ini ulangi ya. Kalau kira-kira antum ada print out-nya, antum garis-baris saja. Karena nanti antum akan baca. Kalau barisnya belum sempurna ya. Yang kira-kira belum ada barisnya, antum baris. Allahul ladzi yaqsuduhul khalqu jami'a fi qada'i hawaijihim. Lam yalid wa lam yulad. Laisa lahu sahibatun wala walidun wala waladun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaysa lahu syabihun wala nazirun wala mathilun subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira tafsirnya ya. Artinya intinya adalah qul huwallahu ahad itu maknanya adalah qul ya ayyuhar rasul linnas jami'a. Katakanlah wahai rasul kepada manusia semua. Allahu jalla wa ala. Jalla ini fi'il ya. Artinya Allah adalah yang maha agung. Wa ala maha tinggi. Nah, ini menunjukkan sifat Allah adalah ala ya. Allah maha tinggi. Al-mutafarridu bil uluhiyah. Yang diesakan atau ditauhidkan dalam hal uluhiyah. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Hanya Allah lah yang berhak diibadahi. La ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan selainnya. Maksudnya tidak ada Tuhan dalam hal uluhiyah. Dalam hal yang harus diibadahi. Selainnya. Baik. Allahus samad. Allahul ladzi yaqsuduhul khalqu. Qasada yaqsudu. Mana qasada yaqsudu? Man ya'rif makna qasada? Qasada itu kalau bahasa kita maksud. Qasada itu dari kata maksud. Nah, artinya apa? Allah yang para al-khalq ini maksudnya makhluk. Allah yang para makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah yaqsuduhu jami'a. Kalau diterjemahkan secara bahasa kitanya gampangnya adalah Allah lah yang dimaksud oleh semua makhluk atau dituju oleh semua makhluk fi qada'i hawaijihim. Untuk menunaikan atau untuk memenuhi hawaij itu jamak dari hajah, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi Allahus samad maksudnya adalah para makhluk semuanya menjadikan Allah tempat untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, kira-kira begitu ya maknanya. Lam yalid wa lam yulad laisa lahu sahibah. Lam yalid wa lam yulad itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya adalah laisa lahu sahibah. Dia tidak punya pasangan. Sahibah itu pasangan. Dalam hal ini istri. Ya Allah nggak punya istri. Nggak punya pasangan. Wala walid. Dan tidak punya orang tua. Wala walad. Dan tidak punya anak. Jadi batallah keyakinan orang-orang yang beranggapan bahwasannya Tuhan itu punya pasangan. Punya orang tua. Atau punya anak. Kalau ada Tuhan disifati seperti ini berarti Tuhan yang batil. Tuhan yang batil ya. Alam yakul lahu kufuwan ahad wa laysa lahu sabihun. Tidak ada yang serupa. Wala nazir, tidak ada yang sepadan. Wala masil, tidak ada yang semisal. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi.
Maksud walam yakul lahu kufuwan ahad adalah tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik itu af'alnya, perbuatannya, maupun dalam hal ibadah, hanya beribadah kepada Allah, ataupun dari sisi asma was sifat. Boleh jadi namanya sama, nama sifatnya sama, ya. Umpamanya Allah bersifat basir, maha melihat, ya. Manusia juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Jadi boleh jadi namanya sama tapi sifatnya berbeda. Dan nama Allah mengandung keagungan sifat yang maha tinggi. Baik, hadza min tafsiri. Al-an uridu an asma qira'atukum fi hadza tafsir. Tafaddal awalan akh Supriyadi. Iqra. Dari awal ya Ustaz ya. Nah. Dari suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhar rasul linnas jami'an. Linnasi jami'an. Linnasi jami'an. Kalau bisa baris akhir-akhirnya antum baca, ya. Ya. Qul ya ayyuhar rasul. Qul ya ayyuhar rasul. La rasulu. Rasul ya Ustaz ya. Rasulu. Kalau dia bentuknya tunggal, rasulu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu, ya. Oh, ya. Tapi kalau dia bentuknya idhofah, maka fathah. Contohnya apa? Ya Abdullah. Ya Aba Bakrin. Ya Amatallah. Nah, jadi kalau dia bentuknya idhofah, kata yang dua kata itu, ya, maka kata pertama fathah. Tapi kalau satu kata maka dia dhammah. Nah, begitu, ya. Iqra. Qul ya ayyuhar rasulu linnasi jami'an. Allahu jalla wa ala al-mutafarridu bil uluhiyyati la ilaha ghairu. Ini diterjemah juga Ustaz. Boleh diterjemahkan. Katakanlah, wahai Rasul bagi manusia Kepada, ya. semuanya. Kepada. Oh, kepada ya. Boleh, bagi juga boleh. Katakanlah, wahai Rasul kepada manusia semuanya. Semua manusia gitu ya. Allah Jalla wa ala. Allah itu maha agung, wa ala itu maha tinggi. Ya. Al mutafarridu, apa itu dia? Tafarrada ya tafarradu. Mutafarrid artinya apa? Sendiri, ya. Sendiri ya. Bil uluhiyah. Sendiri Dengan dalam ketuhanan. Kesunyian apa gimana Ustaz? Sendiri dalam ketuhanannya atau sendiri dalam uluhiyahnya, ya. Uluhiyah. Uluhiyah artinya ketuhanan. Artinya hanya Allah lah Tuhan yang hak, ya, yang benar. Tidak ada Tuhan lain, maksudnya itu. Nah, jadi maksud al-mutafarrid bil uluhiyah itu maksudnya nih, la ilaha ghairuh. Nah, ini maksudnya. Tidak ada Tuhan selainnya gitu ya Ustaz. Ya, tidak ada Tuhan selain. Jadi apa tadi al-mutafarridu bil uluhiyah? Sendiri dalam
ketuhanannya. ketuhanannya. Bedanya apa dengan rububiyah itu, Ustaz? Kalau rububiyah itu sifatnya kekuasaan ya. Maksudnya perbuatan, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Kalau uluhiyah ini dalam hal ibadah. Tuhan yang berhak disembah, ya. Nah, Tuhan yang berhak disembah. Itu uluhiyah. Wadih ya? Boleh, Ustaz. Baik, Samir. Allahus Samad. Allahul ladzi yaqsuduhu al-khalqu jami'an Ya. fi qada'i hawaijihim. Allah Allah ada yang semua makhluk bergantung padanya. Ya. Di Fi qada'i hawaijihim, di kodok apa artinya? Menyelesaikan, memenuhi, ya. memenuhi hajat-hajatnya Hajat-hajat mereka. mereka. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Laisa lahu sahibatun wala walidun wala waladun. Ya, artinya Tidak ada baginya sahibah. sahabatnya gitu ya. Sahibah itu bentuknya muannas ya. Maksudnya pasangan ya. Oh, pasangannya. Ada baginya pasangan. Wala walidun, tidak ada bapak ya. Walid itu orang tua. Orang tua. Tidak ada orang tua dan tidak pula anak. Tidak pula ada anaknya. Kalau diterjemahkan secara kata-kata, sohibah itu maksudnya adalah pasangan wanita, perempuan gitu. Kalau walid itu berarti orang tua laki-laki. Walad, anak laki-laki. Tapi ini bahasanya bahasa istighraqiyah. Artinya maksudnya adalah Allah tidak punya pasangan, ya, dan tidak punya orang tua, mau laki-laki mau perempuan. Walad, anak juga anak laki-laki, dan juga tidak punya anak perempuan. Nah, kira-kira gitu. Wadih ya? Istamir. Alam yakun. Alam kullahu kufuwan ahad. Walaysa lahu syabihun wala nadhirun wala masilun subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada baginya yang serupa gitu. Ya, yang serupa atau menyerupainya. Ya. Wala nazir. Wala nadhirun, yang tidak ada yang sepadan. Atau ya, yang setara. Ya. Wala masilun, dan tidak ada yang semisal. Subhanahu maha suci dia. Subhanahu maha suci dia. Dan maha tinggi. Tayyib. Wadih ya? Nah, kalau yang belum mampu menerjemah ya nggak usah, ya. Yang penting dibaca dulu. Istamir, Dodi, Iqra. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhar rasulu linnas jami'a. Allahu jalla wa ala al-mutafaridu bil uluhiyah la ilaha ghairu. Ya. Terjemah tadi. Boleh. Qul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, linnas, kepada manusia, jami'an, semuanya. Allahu jalla, Allah yang maha agung, wa ala, dan maha tinggi, al-mutafaridu,
bil alwahiyah, bil uluhiyah. bil uluhiyah, Ya. yang sendiri dalam ketuhanan, Ustaz ya? Ya, dalam ketuhanan atau yang sendirian dalam hal penyembahan. Maksudnya Yang yang sendirian berhak dalam disembah hanya penyembahan. Allah. La ilaha ghairu, tiada Tuhan selain Dia. Ahsan. Allahus Samad, Allahul ladzi yaqsiduhu, Ustaz ya? Al-khaliqu Yaqsuduhu. yaqsuduhu Al-khalqu. al-khuluqu jami'an. Al-khalqu. Laisa khuluq. Al-khalqu. Al-khalqu jami'an. Fi qada'i hiwaijihim. Hawaijihim. Hawaijihim. Ya. Allahul ladzi Allah yang yaqsuduhu, apa yaqsuduhu? Sudah maksudnya dimaksud oleh semua. Yang dimaksud semua al-khalqu makhluk jami'an semuanya fi qada'i Hawaijihim. hawaijihim itu apa? Untuk Di dalam takdir atau dalam memenuhi apa? memenuhi hajat Hajat-hajat mereka. Dalam hajat mereka. menyelesaikan hajat-hajat mereka. Kodok itu bisa Dalam- memenuhi, menyelesaikan, menentukan gitu ya. Nah, itu kodok. Nah. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu, tiada baginya sohibatun, istri, pasangan saja. Pasangan. Wala walidu, dan tidak ada orang tua, wala waladun, dan tiada anak. Anak. Ahsan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walaisa lahu, dan tiada baginya syabihun, yang serupa, wala nazirun, dan tiada yang setara, wala mislun, dan Masilun. tiada yang Bukan mislun, masil. wala masilun, dan tiada yang semisal. Subhanahu, maha suci Dia, wa ta'ala, dan maha tinggi. Maha tinggi. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik ya akhbari. Gusnan, tafaddal. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhar rasul. Qul ya ayyuhar rasulu linnasi jami'a Allahu jalla Wa ala. wa alal mutafarridu bil uluhiyah la ilaha ghairuh. Ya. Saya nggak bisa ngartikan Ustaz. Nah, bahasa. Istamir. Qiraah pokok. Baca saja. Allahus samad. Allahul ladzi yaqsuduhu al khalqu jami'a fi qada'i hawaijihim. Ahsanta. Masya Allah. Istamir. Lam yalid wa lam yulad. Laisa lahu sahibatun wala apa ini? Wala walidun. Ya, wala walid wala walad. Ya. Ya, Ustaz. Apa bedanya walid dengan walad? Walid ayah, Ustaz. Walad Ayah. anak laki-laki. Ya, walad anak laki-laki. Ahsanta. Masya Allah. Istamir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaysa lahu sabihun wala nazirun wala masilun subhanahu wa ta'ala. Ahsantum. Tayyib, Masya Allah. Qiraatuka jayyidah. Bacaannya sudah lancar ya, sudah bagus. Ya. Nanti berlatih Ya, menerima dikit-dikit. Ini intinya kita latihan saja ya. Ya, maksudnya Ya, bukan itu ya, bukan menjadi sulit, bukan. Yang bisa alhamdulillah, yang belum ya terus berusaha untuk
belajar memahami, menerjemahkan sedikit-sedikit. Sambil nanti dilihat rekamannya bagaimana tadi cara menerjemah. Baik, kita karena waktu kita terbatas tinggal beberapa menit lagi. Kita lanjutkan materinya dulu ya sampai selesai. Nanti silakan yang belum dibaca masing-masing di rumah ya. Tajir Suaya. Tunggu sebentar ya. Nah, baik. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini ya. Tadi asbabun nuzulnya sudah disebutkan ya. Intinya surat ini menjawab ketika orang-orang bertanya bagaimana bentuk Tuhan ya. Tuhan itu bagaimana gitu ya. Karena orang-orang kafir Quraisy saat itu bertanya, "Sif lana ya Muhammad Rabbak." Ya. Jelaskan sifat Tuhanmu wahai Muhammad gitu. Atau ada juga yang menyebutkan insif lana Rabbak. Ai a'tana nasaba rabbik ya. Jelaskan kepada kami nasab dari Tuhan. Wa anzalallahu azza wa jalla hadzal ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altallahu bismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Nah, ini ada kabar gembira dari Rasulullah ya. Ketika kita menyebutkan sifatur Rahman dalam ayat ini, dalam surat ini, nama-nama Allah dalam surat ini, maka Allah akan menjawab atau memberi permintaan kita dan mengabulkan doa-doa kita. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau mendengar seorang laki-laki berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi annaka kamu adalah Allah ya. Tiada Tuhan selain Engkau, al-ahadus samad, yang Maha Esa lagi Maha bergantung semua makhluk kepadamu, allazi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini itu ya. Kalau ini kita amalkan sebagaimana lelaki ini mengamalkan, kita sebelum meminta sesuatu kepada Allah, kita baca dulu memuji Allah dengan sifat-sifat Rahman ini. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, laqad sa'altallahu bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Kamu sudah meminta kepada Allah dengan nama yang jika diminta dengannya, maka Allah akan memberi. Dan wa iza du'iya bihi ajaba. Jika berdoa dengannya maka Allah akan kabulkan. Ikhwan, ini ilmu bagi kita. Kalau kita berdoa, kita sebutkan sifatur Rahman ini sebelum meminta kepada Allah. Ya, kita puji Allah dengan sifat-sifat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita memohon. Ustaz, biar dibaring sih aja Ustaz. Oh, taib. Nanti anak kirim yang ada barisnya ya di grup ya. Taib. Tapi ini hanya itu ya, maksudnya tambahan saja. Nanti barisnya akan anak kirim supaya bisa jadi amal kita ketika berdoa. Wa min fadli hadhihi surah, dan dari keutamaan surat ini adalah an Aisyah kama indal Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus laki-laki bersama dengan pasukan ya. Sariyah itu semacam kompi ya. Jadi mengutus seorang laki-laki bersama pasukannya ya. Fakana yaqra'u ala ashabihi fi salatihim, dan beliau itu menjadi imam. Maka ketika beliau menjadi imam, yaqra'u ala ashabihi fi salatihim. Beliau membaca, sahabat tadi membaca bersama pasukannya atau teman-temannya di dalam sholatnya. Wa yaqra'u qul huwallahu ba'da Fatihah.
Dan beliau membaca qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Jadi setiap beliau membaca Al-Fatihah ketika sholat, langsung beliau membaca qul huwallahu ahad. Wa yaqra'u ba'daha suratul ukhra. Baru setelah itu dia membaca surat lain. Jadi ini salah ya yang dipahami oleh sebagian orang. Sahabat aja itu kalau sholat bacanya qul huwallah gitu ya. Tapi perlu diperhatikan di sini bacanya qul huwallah, habis itu dia membaca surat lain. Jadi bukan sekedar qul huwallah saja ya. Ya nggak apa-apa, tapi kalau qul huwallah terus, kalau a'udzu birabbil nas terus, kalau a'udzu birabbil falaq terus ya berarti ya hafalan kita nggak bertambah. Intinya setelah membaca qul huwallah, beliau membaca surat lain. Fazakaru dzalika lin-nabi. Maka sahabat-sahabatnya tadi melaporkan hal itu kepada Nabi. Qala, maka Nabi berkata, saluhu. Coba tanya kepadanya. Li aysa'in yasna'u dzalik? Untuk apa dia melakukan hal itu? Nah, ini Nabi juga ya, maksudnya ketika ada hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada hal-hal yang agak aneh gitu ya, beliau justru bertanya dulu, konfirmasi dulu. Nah, jadi tidak langsung menuduh gitu ya, langsung konfirmasi dulu. Maka orang tersebut berkata ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, dia berkata, ana uhibbu an akhtimu biha. Saya senang untuk menutup dengannya. Ya. Li'annaha sifatur rahman, karena ayat ini adalah sifat ar-rahman, ya, sifat-sifat Allah yang maha pengasih. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Katakan kepadanya Allah mencintainya. Masya Allah, ya. Masya Allah ya ikhwan, ya. Allah mengabarkan melalui lisan Rasulnya bahwasannya laki itu dicintai oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena laki itu mencintai sifatur rahman. Ya. Nah, tentunya ini tidak juga harus kita amalkan seperti itu ya. Ini kekhususan bagi ini. Kalaupun kita amalkan ya tidak apa-apa. Ya. Tapi ini kekhususan lelaki ini. Ya. Umumnya kita membaca kalau habis Fatihah ya surat secara umum. Ini kekhususan yang dilakukan oleh laki-laki. Baik. Kemudian kita dari sisi tafsir ya. Qul huwallahu ahad, ya. Maksudnya adalah Allahul Wahid. Allah itu esa, ya. Allah itu witir, ya, al-witru. Allah itu tunggal, ya, atau ganjil. Nah, Allah itu ganjil. Jadi Allah itu tidak genap, Allah itu ganjil. Ganjil maksudnya satu. Wallahu yuhibbul witr. Allah menyukai yang ganjil. Allazi la sabihun lahu. Yang tidak ada yang serupa dengannya. Wala nazir. Tidak ada yang sepadan, wala sahibah, tidak ada pasangan, wala walad, tidak ada anak, wala syarik, tidak ada sekutu, ya, atau teman. Itu maksud dari ahad. Dan di dalam Al-Quran juga Allah membuat perumpamaan ya. Kalau Tuhan semesta alam ini cuma satu, jadi tidak berbilang. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ya. Kalau ada Tuhan ya yang lain bersama Allah di alam semesta ini, maka alam semesta ini akan rusak. Nah, ini hukum logikanya seperti itu. Jadi kalau ada benda yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka benda itu akan rusak, ya. Karena apa? Bisa diperebutkan, ya. Bisa terjadi apa ya? Peperangan dan sebagainya. Di dunia aja kalau ada dua kerajaan, ada satu kerajaan, nggak mungkin ada dua raja. Itu hukum itu ya, hukum manusia gitu ya. Apalagi Tuhan yang maha suci, subhanallah ya. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah yang menguasai alam semesta. Allahus samad. Artinya apa? Allazi yusmadu ilaihi fil hawaij, ya. Yang disandarkan kepadanya semua kebutuhan, semua keinginan, semua harapan, ya, semua disandarkan kepada Allah. Ai turfau ilaihil hajat wasyaqwa, yaitu semua hajat dan aduan, ya, maksudnya semua hal-hal yang diinginkan. Saka yasku itu artinya mengadu, artinya apa kalau kita ya,
bahasa kita nih, mengadu itu apa ya yang enak? Menyampaikan lah ya. Nah, menyampaikan. Kita butuh sesuatu nih, kita ngomong gitu ya. Nah, semuanya hanya kepada Allah. Wa huwallazi intaha sa'uddadahu subhanahu. Dan dia adalah tempat yang paling akhir ya untuk diminta. Allah Maha Suci. Wa huwas samad alladzi la jawfun lahu, dan dia adalah as-samad yang tidak ada jauf. Jauf itu tidak punya rongga ya. La ya'kulu wa la yasrab. Allah tidak makan dan tidak minum. Kenapa tadi tidak ada rongganya? Enggak kayak manusia punya rongga, binatang punya rongga gitu ya. Setiap yang punya rongga pasti membutuhkan. Dan Allah la jaufun lahu. Ya, ini dilihat dari sisi asal kata. La ya'kulu wa la yasrab, tidak makan dan tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia kekal setelah makhluk-makhluknya, Allah Maha Suci. Ya. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu walad wala walid wala sahibah. Lam yalid wa lam yulad itu artinya tidak ada baginya anak, tidak ada baginya orang tua, dan tidak ada teman atau pasangan. La kama yaqulun nasara walal yahud. Tidak seperti yang diungkapkan oleh orang Nasrani dan orang Yahud. Apa kata orang Nasrani? Isa ibnu Maryam ilah. Ya, mereka beranggapan bahwanya Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Apa kata orang Yahudi? Uzair ibnullah. Uzair adalah ibnu anak Allah. Maka fil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, la ahadun asbaru ala aza sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu bersabar atas sesuatu yang menyakitkan ya. Ketika dia mendengar ya dari Allah, innahum yaj'aluna lahu walad, sesungguhnya ya orang-orang menyebut kepada Allah, menjadikan bagi Allah itu anak. Ya, maka kalau kita mendengar hal tersebut, tentunya kita merasa itu ya, merasa orang yang beriman akan merasa sakit ya, terganggu. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Padahal Allah lah yang memberi mereka rizki dan mencukupi mereka. Fil hadisil qudsi indal Bukhari, dan di dalam hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Allah Ta'ala. Hadis qudsi itu artinya hadis yang sanadnya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berkata qala Allah Ta'ala gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya hadis An-Nabawi itu sambung sanadnya hanya sampai Rasulullah ya. Kadzdzabani Ibnu Adam. Ibnu Adam sudah berdusta kepadaku, atasku. Walam yakun lahu dzalik. Dan sebetulnya tidak ada hal tersebut padaku ya. Wasatamani ya. Dan mereka mencaciku ya. Walam yakun lahu dzalik. Padahal yang dicacikan itu tidak ada padaku. Fa matakzibuhu iyaya fa qauluhu. Sedangkan kedustaan mereka kepadaku, perkataan mereka ya. Lan yu'idani kama bada'ani. Sungguhnya dia atau manusia tersebut ya tidak akan dihidupkan kembali sebagaimana mereka diciptakan ya, atau mulai diciptakan. Jadi mereka mendustakan hari pembalasan. Kami tidak akan dikembalikan lagi ya. Allah tidak akan mengembalikan kami sebagaimana Allah menciptakan kami. Walaysa awwalul khalqi biahuni alayya min i'adati. Maka kata Allah, tidak ada yang lebih mudah bagi Allah ya. Bukan, maksudnya tidak ada, awal penciptaan itu tidak lebih mudah bagi Allah ya daripada mengembalikan mereka ya. Jadi awal menciptakan itu bukan sesuatu yang lebih mudah. Justru yang lebih mudah itu adalah mengembalikan mereka. Allah mampu menciptakan mereka di awal, maka akan lebih mudah biahuni alayya. Akan lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan mereka. Kita diciptakan dari ketiadaan. Maka setelah kita ada, kemudian kita dimatikan oleh Allah, maka bagi Allah lebih mudah untuk menghidupkan kita.
Wa masa satamanahu iyaya, maka celaan mereka kepadaku, fa qauluhu, yaitu perkataan mereka, ittakhadzallahu walada, Allah mengambil atau memiliki anak. Wa anal ahad as-somad, padahal aku itu esa dan as-somad, maksudnya segala sesuatu bergantung kepadaku. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu yang serupa atau yang sepadan denganku satu pun dari makhluk-makhlukku. Maksudnya tidak ada yang serupa bagi Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi apapun yang manusia bayangkan tentang Allah, maka pada dasarnya itu bukan Allah, ya. Kenapa? Karena tadi Allah tidak serupa dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Jangankan manusia, ya, kita saja nggak bisa menjelaskan bentuk dari makhluk-makhluk Allah. Contohnya apa bentuk makhluk Allah? Allah menciptakan mahabbah, cinta, ya, di dalam hati manusia. Sampai hari ini kita nggak tahu bentuk cinta itu seperti apa. Bentuk akal itu kayak apa sih? Bentuk ruh gitu, ya. Nah, itu yang sifatnya apa? Yang sifatnya ciptaan-ciptaan Allah. Kita aja nggak mampu gitu, ya. Nggak mampu mereka-reka bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana. Gitu. Apalagi Allah yang maha suci. Kok harus diukurkan, ada ukurannya, ya. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak mungkin, karena manusia aja untuk ciptaan Allah ada ciptaan-ciptaan Allah yang nggak bisa diukur, nggak bisa dijelaskan bentuknya, apalagi untuk menjelaskan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Semoga Allah karuniakan kepada kita keimanan dan juga istiqomahan dalam akidah ini, dan Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Baik. Wadih ya ikhwan? Fahimtum? Antum naimun jami'an? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik. Wadih ya? Aku mau soal. Semoga tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya surat Al-Lahab, ya. Naktabi bihadza, nakhtatim bidu'a, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iyyakum jami'an.